Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini, hari Sabtu, saya Henny dari New York menyapa Anda ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu excited ya, sangat semangat, antusias. Kita terus belajar firman Tuhan. Di Jum Sema Adonai selama 7 hari, kita terus belajar dan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita, mari kita meminta kepada Jamino untuk memimpin di dalam doa pembukaan. Mari Pak, dipersilakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, besar atas kami semua Tuhan, khususnya para pemirsa hari ini channel Sema Adonai Tuhan, setiap jemaat-Mu yang sehari ini boleh datang, hadir dan mendengarkan pengajaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami semua Engkau berikan hikmat untuk mengerti, memahami setiap firman-Mu yang hari ini kami pelajari Tuhan. Dan kami punya hati seorang murid untuk mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Ibu Deborah Anggra ini, kiranya hanya isi hati Tuhan saja yang disampaikan dan kami boleh mengerti, memahami Tuhan penyingkapan daripada firman-Mu hari ini. Berkati channel hari ini Tuhan dan internet kami Tuhan, semuanya lancar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Engkau terus memberkati awal sampai pertengahan hingga akhir dari acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Wow, kita sangat diberkati. Ibu Deborah Anggra ini dengan Pak Jamino, mereka adalah pasangan suami istri yang melayani di ladang Tuhan. Mereka cinta akan pekerjaan Tuhan, mereka mengabdikan diri mereka, melayani, dan juga malam hari ini Ibu Deborah Anggra ini yang pertama kali ya melayani di Jum Sema Adonai. Kita sudah tidak sabar lagi, kita ingin mengetahui apakah masih ada kutuk saat ini. Yuk, mari kita mendengarkan ya. Persiapkan diri. Yuk Bu, dipersilakan untuk memaparkan pengajaran ini kepada kami. Bu. Baik, terima kasih Bu Eni. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir malam hari ini. Pertama kali saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan bisa berbicara di Sema Adonai ini, satu kemurahan Tuhan yang diimpartasikan ke Bu Heni sehingga memberi kesempatan untuk saya sharing atau sedikit membagikan pengajaran tentang kutub. Baik, judul yang akan saya bagikan adalah kutub apakah masih ada? Karena sebanyak yang saya dengar, gereja-gereja sekarang selalu mengatakan bahwa tidak ada kutub. Kutub sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Nah, sehingga pengertian yang seperti ini kalau dibagikan ke jemaat, kadang-kadang jemaat kurang bisa mengerti sehingga mereka perbuatan-perbuatan daging yang lama mereka terus seperti itu karena berpikir bahwa sekali terima Yesus dibaptis nanti pasti masuk surga. Banyak gereja yang berpendapat seperti itu. Dan terus terang, gereja kayak anti gitu, berbicara tentang kutub. Suatu hari saya pernah diundang oleh satu gereja, dan memang waktu itu Tuhan seperti memberi tuntunan untuk saya membahas tentang kutub. Bagaimana kalau kita memang tidak mentaati perintah Tuhan, itu kita di bawah kutub. Nah, ketika saya menyampaikan itu, di minggu yang berikutnya, si gembala menjelaskan kepada jemaat bahwa tidak ada itu kutub. Jadi mungkin hanya diganti istilah aja gitu.
istilahnya saja yang diganti, tetapi mereka menentang kata-kata kutuk. Nah, ini yang saya itu ingin kali ini untuk membuka masalah ini, ya, sehingga kita sebagai orang Kristen jangan anti untuk ada kutuk gitu. Memang ada kutuk, tetapi bukan kutuk seperti yang dibayar oleh Tuhan Yesus, bukan. Ini kutuk karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. Baik, kita akan mulai step yang pertama. Kita tidak akan hanya berbicara tentang kutuk kalau kita tidak seimbang dengan berkat. Nah, kita lihat dulu apa sih itu berkat. Berkat adalah sesuai Ulangan 5 ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, sekilas saja tentang berkat. Seringkali orang memprediksi berkat itu secara materi. Berkat itu kalau kita berkecukupan secara materi atau segala macam yang bersifat jasmani. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di ayat ini supaya kamu pertama itu disebut hidup. Hidup artinya mempunyai kehidupan kekal. Yang diharapkan adalah kehidupan kekal. Lalu baik keadaanmu. Baik keadaanmu belum tentu kaya, saudara, ya. Terus lanjut umurmu. Lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi ada kesehatan, ada damai sejahtera, bersifat rohani. Itu sekilas tentang berkat. Nah, saya tidak akan berbicara tentang itu, tetapi kita masuk ke kutuk, inti yang akan kita mencoba pelajari bersama. Ya, pengertian kutuk itu apa sih? Suatu ucapan atau ungkapan yang mendatangkan penghukuman atau penderitaan. Nah, kita akan lihat di Ulangan 28. Kalau saudara mau membaca, nanti dibaca masing-masing sampai ayat 68. Tapi saya hanya akan membaca satu ayat saja. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, kalau kita baca sampai ayat 68 ini, itu macam-macam, saudara. Ada penyakit, ada yang celaka-celaka, itu semua disebutkan di sana. Nah, itulah kutuk. Nah, sekarang kita akan melihat kutuk pertama. Itu diucapkan oleh Allah sendiri di Taman Eden. Ya, kutuk pertama itu, saudara, ya. Pada mulanya Allah menciptakan itu segala sesuatu baik. Dari langit, dari bumi, dari tanaman, sampai manusia, semua diciptakan baik. Tetapi, sampai suatu saat, manusia di Taman Eden ini melakukan kesalahan. Ya, nah ini kutuk pertama. Kutuk pertama diucapkan Allah terkait dengan kejatuhan manusia. Satu, kutuk kepada ular. Ya, jadi kejadiannya adalah Puan ditipu oleh ular sehingga dia makan buah pengetahuan dan dia berbicara kepada suaminya, suaminya ikut makan. Nah, dari peristiwa ini yang dikutuk oleh Allah itu apa? Siapa? Yang pertama ular. Saya sedikit memberikan ulasan supaya ini bisa kita mengerti bersama-sama. Kutuk ini sebenarnya masih berjalan sampai sekarang. Ya, yang pertama kepada ular. Ular bukan ularnya yang dikutuk sebenarnya ya, secara harfiah binatang. Tetapi
Waktu itu ular adalah binatang yang paling cerdik. Binatang yang paling cerdik, dan dia itu masuk, iblis menunggangi si ular, memperdaya si perempuan yang disebut nantinya Hawa, ya, untuk makan buah pengetahuan dengan memutarbalikkan firman. Nah, maka itu ular dikutuk binatang yang terus menjalar, melata dan makan tanah. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ini bukan ularnya, tetapi oknum di belakangnya. Yang kedua, perempuan. Lah, maaf Bapak Ibu. Jadi gambaran ular itu binatang yang paling cerdik. Kalau hari-hari ini kita merasa pintar, kita merasa cerdik, ya kita harus waspada. Karena kadang-kadang kepandaian kita ini sangat gampang untuk ditunggangi oleh pemikiran-pemikiran dari iblis. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah, nanti kita akan lihat kuncinya di mana supaya kita itu nggak jatuh seperti ini, nggak ditunggangi iblis. Ya, nomor 2, perempuan. Ya, perempuan di Kejadian 3 ayat 16. Coba saya bacakan ya. Kejadian. Ya, Kejadian 3 ayatnya 16. Nah, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, coba saudara kita renungkan, ini kutuk kepada perempuan. Sampai hari ini tidak ada perempuan yang melahirkan bersalin itu sambil tertawa atau sambil bernyanyi. Sampai hari ini perempuan selalu sakit bersalin saat melahirkan. Bahkan banyak juga perempuan-perempuan yang meninggal ketika melahirkan bayinya. Nah, ini adalah satu kondisi kutuk di waktu zaman Taman Eden yang tetap berjalan. Padahal sudah ada Tuhan Yesus ya, tapi masih berjalan nih sampai sekarang. Nah, yang ketiga, yang kedua dulu. Lalu ulasannya perempuan, peringatannya, kalau kita jadi perempuan, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati di dalam tutur kata, di dalam cara berpikir, di dalam sikap, karena kita ini penolong. Bapak Ibu, kita penolong, sehingga kita diberi kelebihan-kelebihan oleh Tuhan untuk bisa mensupport suami. Tetapi seringkali banyak perempuan-perempuan yang salah support. Contoh di Alkitab adalah Isabel dan Raja Ahab, ya, sehingga raja ini melakukan dosa yang sangat besar, membunuh orang. Nah, yang ketiga, kutuk kepada tanah. Kutuk kepada tanah ini sebenarnya kan dampak dari si laki-laki mendengarkan perempuan. Sehingga tanah itu dikutuk dengan susah payah si laki-laki bekerja. Nah, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Lalu firman-Nya pada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, kalau kita renungkan, kutukan ini pun terjadi sampai hari ini.
Tidak ada laki-laki, suami, kepala rumah tangga yang kerjanya tuh dengan santai, enak, langsung tanah-tanah menghasilkan. Misalkan bisnis, wah langsung lancar. Kita lihat banyak orang jatuh bangun. Dan apalagi kalau memang kita hanya karyawan dan lain sebagainya, atau pedagang kecil, seperti apa kita itu melihat bahwa para lelaki berjuang sedemikian. Nah, artinya kutub di Taman Eden itu masih relevan, terkait, sekarang masih terjadi gitu loh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita melihat penekanan kebanyakan gereja, ya. Penekanan kebanyakan gereja itu Kristus menebus kita. Ayat intinya di Galatia 3 ayat 13. Saya tapi akan baca dari ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, gereja seperti yang contoh soal satu gereja tadi yang meluruskan kutub itu, sehingga jemaatnya belum dewasa, dia berpikir, oh ya sudah gitu loh. Asal saya tidak jahat, asal saya tidak menipu, asal saya hidup baik-baik saja, itu saya sudah lepas dari kutub. Sehingga kecenderungan jemaat itu tidak melakukan apa-apa. Padahal nanti kita akan belajar. Jemaat-jemaat atau kita sebagai tubuh Kristus bertobat, kita tuh harus berbuah. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, yang penting saya baik, saya tidak pernah nyakitin orang, saya tidak pernah jahat sama orang, tidak pernah nipu, itu beres. Padahal salah, saudara. Nah, ini yang kadang-kadang gereja tidak meluruskan, tetapi sekedar bilang bahwa sekarang ini tidak ada kutuk. Nah, kita akan lihat lagi. Apakah benar di perjanjian baru itu tidak ada kata kutuk? Saya membaca perjanjian baru, itu Tuhan Yesus sendiri saja memperkatakan kutuk, termasuk kepada pohon ara yang dikutuk tidak berbuah, dan pohon ara itu selamanya tidak berbuah. Nah, saya akan tunjukkan di Galatia 1. Nah, Galatia 1 ayat 6-9. Ini contoh ya. Contoh bahwa di perjanjian baru itu ada juga kata kutuk. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Nah, fokusnya kalau ini kita melihat ini fokusnya kepada para hamba Tuhan. Orang-orang yang diberi anugerah Tuhan, diberi kepercayaan untuk dipakai Tuhan di ladangnya menjadi penginjil, menjadi evangelis, menjadi gembala, yang
memiliki kesempatan untuk memberikan pengajaran atau membagikan firman, tetapi mereka tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya. Nah, mereka memutarbalikkan Injil. Nah, dikatakan di sini jemaatnya itu menjadi lekas berbalik. Sebenarnya dengan pemutarbalikan Injil, itu jemaat fokusnya sehingga tidak kepada Tuhan lagi. Fokusnya kepada yang dikatakan oleh hamba Tuhannya. Misalkan fokusnya itu berkat, fokusnya itu kekayaan, materi. Nah, dengan gampangnya itu nanti jemaat berbelok. Jadi ketika mereka ke gereja, mereka sebenarnya tidak mencari Tuhan Yesus. Mereka itu mencari terobosan, mencari berkat. Saya banyak utang supaya didoakan utangnya lunas. Saya sakit supaya sembuh dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bukan itu. Kita harus memberitakan tentang Kristus. Kita harus memberitakan tentang salib. Bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Itu pikul salib, sangkal diri, mengampuni. Nah, kadang-kadang itu diputarbalikkan tanpa disadari. Kadang-kadang si hamba Tuhan sendiri itu tidak sadar. Mereka berpikir itu benar. Atau mungkin penjelasannya kurang. Sehingga membuat jemaat-jemaat seperti itu. Tetapi di firman Tuhan ini dikatakan itu tidak ada toleransi. Dikatakan di sini terkutuklah dia. Ya, jadi yang pertama adalah untuk orang-orang yang memutarbalikan Injil. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ada dua poin yang saya bagikan malam hari ini dari Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Nah, di sini ada kata kutuk lagi. Jadi, kalau kita menentang bahwa perjanjian baru di era Tuhan Yesus nggak ada kutuk, kita salah. Ada kutuk, dan kutuk ini ujungnya maut. Ujungnya pembakaran, saudara. Nah, di poin ini, di Ibrani, apa yang kita tangkap? Orang yang sudah menjadi Kristen, melayani Tuhan, mendapat karunia-karunia rohani, mendapat anugerah-anugerah dari Tuhan, mungkin karunia dunia yang akan datang itu keselamatan dan lain sebagainya, ya, ada karunia-karunia bernubuat dan lain sebagainya. Tetapi murtad, nah artinya banyak perkara yang membuat dia murtad, itu sudah tidak mungkin bertobat. Dan mereka inilah yang akhirnya dekat pada kutuk. Nah, ada bagian lain yang satu. Yang satu adalah tanah yang menghisap air yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan berguna. Tapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk. Saya mendapatkan pengertian bahwa ini ada dua. Yang satu adalah orang yang benar-benar murtad keluar dari gereja. Yang satu ini mendapat air hujan terus. Orang yang tetap di gereja,
mendengarkan firman terus, turun ke atasnya. Sebenarnya itu kayak diberi siraman air terus. Tetapi dia tidak menghasilkan buah, saudara. Hidupnya gitu-gitu aja. Menghasilkan buah artinya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar Pak Widi menyampaikan tentang buah roh. Itu harusnya bisa dirasakan, dinikmati. Satu buah 9 rasa. Itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling. Tapi kalau tetap biasa saja seperti yang tadi saya sampaikan, yang penting saya tidak jahat, yang penting saya tidak menipu, yang penting saya tidak nyakiti, tidak berbicara jorok, dan lain sebagainya. Itu mandul, saudara. Dia nggak bisa dirasakan orang, apanya yang dirasakan. Kalau sekedar jadi orang baik, itu di luar Kristus banyak orang lebih baik dari kita. Nah, karena kita adalah anak-anak, saudara-saudara dari Tuhan Yesus, ya, kita harusnya menjadi serupa dengan Dia. Tuhan Yesus kemanapun pergi selalu menjadi berkat. Dia selalu menyampaikan pengajaran, dia selalu menyembuhkan orang sakit. Kemana-mana dia dicari orang. Bagaimana dengan kita? Kalau kita hanya dikenal baik, itu percuma, saudara. Itu Tuhan ngomong, kamu itu tidak menghasilkan buah. Jadi, sudah dekat pada kutub. Hati-hati loh, saudara. Jadi, kekristenan itu bukan sesuatu yang sekedar. Menurut saya, kekristenan itu sesuatu yang serius. Ketika kita mengambil keputusan, ya, saya mau jadi Kristen. Saya mau ikut Yesus. Maka di situ sudah tidak ada kompromi lagi. Karena kita harus ngerti, Tuhan Yesus disalib untuk kita. Kita sudah ditebus dengan darah lunas. Lalu kita bayarnya pakai apa? Kita bayar pakai apa, saudara? Pakai hidup kita. Yang seperti apa? Sesuai dengan pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan di Alkitab. Kalau kita bingung membaca di Perjanjian Lama, kita belajar saja sama Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Itu banyak sekali contoh-contoh, kita harus gini, kita harus gitu, banyak. Dari Matius sampai Wahyu, itu banyak sekali pengajaran di situ. Dan di situ ada satu perintah baru yang Tuhan Yesus katakan. Satu perintah baru. Nah, satu perintah baru itu di Yohanes. Kita lihat di Yohanes. Ya. Bentar ya, saudara. Nah, di Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus memberikan satu perintah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu perintah baru. Jadi, Tuhan Yesus disalib menggantikan kutuk yang harusnya kita pikul. Tetapi Tuhan Yesus mengganti itu semua, hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya, diganti dengan satu perintah baru, yaitu kasih. Dan kasih ini, kalau kita pelajari, itu luas sekali.
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan selanjutnya. Dan itu prakteknya, kalau kita benar-benar mau mempraktekkan itu, sampai kita menghasilkan buah roh, itu kita akan menjadi orang yang disukai oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Sudah seharusnya kita menyenangkan dia. Dia sudah tebus kita loh, saudara. Seharusnya orang-orang seperti ini itu terhindar dari kutuk. Nah, itulah sebabnya maka gereja hari-hari ini kenapa anti dengan kata kutuk. Padahal kata kutuk ini sangat penting, saudara. Ya, sangat penting sekali kata kutuk ini. Jemaat selalu diberi omongan bahwa sudah ditebus, sudah lunas dibayar, penekanan bahwa upah dosa adalah maut, terus bahwa kutuk itu masih ada, itu tidak ada ke jemaat. Nah, inti kutuk di 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi, intinya itu kasih. Tadi kita baca di Yohanes bahwa satu perintah baru dari Tuhan Yesus itu kasih. Dan kalau tidak melakukan kasih ini, tidak melakukan mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Mengasihi Tuhan itu seperti apa, saudara? Melakukan semua perintahnya. Bagaimana kita mengerti perintahnya kalau kita tidak hidup dipimpin oleh roh? Hidup dipimpin oleh roh, kita bisa belajar nanti dari surat Roma. Jadi dari Roma 1 sampai Roma 7 itu berisi tentang hukum Taurat dan perlawanan daging dengan roh. Tetapi masuk ke Roma 8 itu hidup oleh roh. Kita adalah orang-orang yang berhutang bahwa kita harus hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh supaya apa? Supaya roh kita bisa tersambung, terkoneksi dengan roh Allah. Sehingga kita bisa mendengar ketika Tuhan ngomong, kita disuruh apa, kita tidak boleh ini, atau kita disuruh ini, kita bisa ngerti, saudara. Itulah yang menyelamatkan kita. Nah, itu saudara kira-kira kutuk itu seperti itu yang bisa saya bagikan. Kalau kita mau singkapkan semua itu banyak sekali hal yang bisa dibahas. Tetapi saya rasa karena saya ini memang tidak terbiasa dengan pengajaran seperti ini, jadi lebih ke praktis-praktis saja gitu. Saya tangkap dari Tuhan, yaitu saya bagikan. Jadi ya mungkin itu. Nah, ini ada tempelan ayatnya nih saudara yang bisa saya bagikan. Jadi yang seperti yang tadi saya sudah singgung, ini menjadi closing statement ya, Roma 8 ayat 12 sampai 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Amin. Terima kasih, Bu, untuk pengajarannya yang sangat luar biasa, mengajarkan dan mengingatkan kepada kita mengenai soal kutuk ini ya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu pasti diberkati. Nah, untuk acara-acara sepekan nanti ke depan untuk Sema Adonai,
Saya akan membacakan kepada ibu-ibu ya semuanya apa-apa saja dari Jum Sema Adonai. Nah, dimulai dari hari besok ya Bapak Ibu yang terkasih, kami ada ibadah online seperti biasanya. Ibadah online kami jam 19 WIB pada hari Minggu. Besok adalah tanggal 7 bulan 1 Januari tahun 2024 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur James Sendri STH. Dan kemudian tentunya saya yang akan menjadi liturgisnya dan Ibu Murni dari Jerman yang akan membawakan pujian penyembahan dengan live song-nya. Nah, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama kami. Nah, mungkin di channel-channel ada beberapa channel yang lain kami tidak melive-kan. Bapak Ibu, ayo klik live di subscribe channel Sema Adonai supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat-berkat khusus ya. Karena kami banyak sekali laporan, wah ibadah online-nya sangat memberkati, renungan paginya sangat memberkati ya. Nah, Bapak Ibu, ayo sebagai anak Tuhan kita mendukung pelayanan karena setahu saya di Indonesia Jum inilah satu-satunya Jum yang selama 7 hari tidak ada henti-hentinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian hari Senin, Bapak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH akan kembali setelah masa libur musim Christmas ya sama tahun baru. Nah, dia akan kembali mengajar setiap hari Senin. Temanya adalah sambut tahun baru 2024 dengan hidup dengan harapan. Dan moderatornya adalah Agus pada jam 21 WIB hari Senin. Jadi Bapak Ibu, maaf ya, buatkan note ya di dalam agenda Anda untuk selalu hadir untuk belajar bersama-sama kami. Kemudian untuk hari Selasa, ini adalah dosen kami, Pendeta Dr. Jos Sudarma, MTH. Dia juga hadir ya pada hari Selasa pada jam 21 WIB. Dia akan mengajarkan dengan tema Tanda sebagai anak-anak Allah. Moderatornya adalah Sister Aling ya. Usahakan Bapak Ibu jangan absen. Kalau absen, ingat bisa diputar di video di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu harus terus belajar. Kemudian hari Rabu biasanya schedule-nya adalah Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH. Dia juga dikenal dengan Ibu Suryani Pantau ya. Nah, hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 jam 9 malam. Jadi 21 WIB ya. Moderatornya Sister Aling. Temanya kali ini adalah berjalan dalam iman. Nah, kita berkumpul bersama-sama lagi setiap hari di Sema Adonai belajar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini Sema Adonai adalah melayani ini Bapak Ibu yang terkait di sini yang live bersama-sama kami adalah channel Sema Adonai, yaitu channel kami sendiri. Channel Omihen itu adalah channel saya, channel gereja YouTube. Halo, Shalom gereja YouTube ya. Dan gereja KH Lirai TV ya, teman-teman yang ada KH Lirai TV kalian ramai sekali dari sana. Nah, channel Nat Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, channel Rin Jumat. Ini channel-channel yang tampil di tempat kami. Nah, Bapak Ibu yang saya katakan, channel Sema Adonai ada pelajaran khusus mengenai renungan yang tidak dikaitkan di channel-channel lain. Jadi makanya, ayo subscribe channel Sema Adonai. Cari tahu mengenai renungan paginya dan renungan biasa yang dibawa oleh Bapak Gembala kami setiap hari Jumat dan renungan pagi ya. Nah, ini renungan paginya Bapak Ibu, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Nah, dari jam 5.30 pagi, kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama kami. Begitu banyak sekali
harta karun dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk membekali kehidupan kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu mulailah setiap pagi dengan renungan pagi dan saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami. Nah, demikian pengumuman dari saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Sema Adonai boleh ada di Indonesia. Ini adalah satu anugerah yang tidak pernah saya bayangkan. Bahkan saya tidak pernah terlintas di kepala saya. Tetapi Tuhan berikan ini kepada saya untuk dipercayakan, untuk menjalani supaya bisa memberkati banyak orang ya. Ibu Deborah, terima kasih. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi, bagaimana cara kita untuk memutuskan kutuk itu, Bu? Iya. Ibu boleh Cara jawab kita, langsung, ya. ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, cara memutuskan kutuk yaitu mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membayar semuanya. Tetapi mengasihi Tuhan, yang pertama, cinta sama Dia, mentaati semua perintahnya, dan kita jangan berbuat dosa lagi. Manusia memang cenderung untuk melakukan dosa. Kalau kita belajar dari surat Roma, Paulus berkata bahwa anggota tubuhnya itu kalau dia ingin melakukan sesuatu yang baik, selalu yang buruk yang dia kerjakan. Akhirnya Paulus menarik satu kesimpulan. Dengan akal budi, dengan pemikiran akal budinya dia melayani Tuhan, tetapi dengan tubuh jasmani dia melayani hukum daging. Hukum daging adalah 10 perintah Allah itu. Jangan mencuri dan lain sebagainya. Itu diupayakan untuk tidak menyalibkan daging setiap hari. Sekalipun tidak ada yang bisa sempurna. Tetapi daging memang akhirnya dihancurkan. Tetapi roh dan jiwa kita, karena kita terus terkoneksi dengan Tuhan, akhirnya kita selamat. Mungkin gitu, Bu. Iya, saya setuju sekali itu, Bu, ya. Berarti di ulangan kita perjanjian lama itu ya, Bu, ya, itu selalu dinyatakan kepada kita ulangan 11 itu. Temanya aja sangat menarik, Bu. Itu tema di ulangan 11 ya, yang menyatakan ketaatan mendatangkan berkat. Yeah. Jadi kita kalau taat mendatangkan berkat, kalau kita nggak taat, kita mendatangkan kutuk. Jadi kalau kita tidak seperti melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jelas kutuk itu sedang mengikat dalam hidup kita. Ya, Bu, ya. Jadi saya teringat ya, banyak sekali orang yang mengatakan, aduh, nggak apa-apa, kita sudah hidup di zaman baru, era baru, katanya. Ya, seperti Ibu katakan tadi, banyak dari ajaran-ajaran lain mengatakan, kutuk sudah lunas dibayar Tuhan Yesus di kayu salib, katanya. Jadi hidupnya bisa semaunya gue, enggak bisa. Ya benar nggak, Bu? Enggak bisa. Betul. Saya itu punya ini, Bu, semenjak saya ikut Tuhan ya, dulu ya ikut itu Tuhan itu ya asal-asal, belum tertata, belum terformat, belum dicor lah istilahnya ya, fondasinya itu. Yeah. Nah, setelah tahu itu baru langsung saya masukin di dalam benak saya katakan, ternyata ikut Tuhan itu seperti hidup yang di penjara. Kenapa saya katakan demikian? Karena nggak bisa saya lakukan semaunya gue lagi. Harus ikut kebenaran firman. Jadi saya teringat selalu di ulangan 11 itu, kalau kita kalau kita taat mengikuti kebenaran firman, pasti ada berkat. Kalau nggak taat, itu kutuk. Tadi Ibu juga sudah kupas, ternyata di perjanjian baru masih disinggung soal kutuk ya, Bu, ya.
Berarti nggak selesai, kutuknya masih Iya, Bu. ada gitu loh. Kalau kita nggak mentaati firman, ya kutuk ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Nah, itu dia. Makanya, nih, itu Bu, yang ayat favorit orang itu kalau nggak salah di 2 Korintus 5 ayat 17 kalau nggak salah. Bahwa Jadi sudah apa datang. Yang lunas sudah dibayar gitu ya. Nah, Kalau nggak 2 salah ya. Korintus. Iya. Iya, kan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang Oh, lama bukan. sudah berlalu. Ya. 2 Ciptaan baru Korintus. ya, ciptaan baru ya. Ya, ya. Jadi mentang-mentang Yang sudah lama sudah jadi Kristen, berlalu. jadi mereka klaim ayat itu gini, Bu. Kan kita ciptaan baru. Jadi bukan ciptaan lagi lama, kutuk kita udah selesai gitu. Ya, Nah, ya. tapi ada pengertian gini, Bu. Waktu didoakan, ada orang hidupnya masih lama, ya kan? Ya. Dia kan belum bertobat, Bu. Dia masih belum percaya Yesus, belum beriman, kan? Karena kalau kita beriman itu kan kutuk kita yang lama kan lunas dibayar Tuhan. Nah, itu mungkin pengertian itu yang belum dipahami oleh beberapa orang, Bu. Menurut Ibu gimana itu? Betul kan? Bisa jadi. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita orang lama, orang yang dulu hidupnya belum menjadi anak Tuhan, ya kutuk mengikuti kita gitu. Tetapi waktu kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita beriman kepada Dia, makanya kutuk itu lunas, sudah selesai. Tetapi perjalanan setelah itu, Ustaz, Tuhan katakan jangan lakukan lagi perbuatan-perbuatan lama, jangan lakukan lagi dosa. Berarti dosa yang akan membuat kutuk dalam hidup kita. Kalau kita berbuat dosa ya terkutuklah kita ini. Benar nggak, Bu? Betul, Bu. Nah, itu dia. Ya, betul. Nah, gimana nih, kita mau ngajak teman-teman nih, gimana nih? Ada yang mau bereaksi? Untuk ngobrol sama kita soal kutuk ini. Nah, tadi saya sebelum Ibu kita mulai itu saya nanya, ya, itu bagaimana dengan Esau ya? Esau juga kan dia bilang ke bapaknya, udah nggak ada lagi berkat toh, Mbak, buat saya ini. Oh, berkatnya cuma dikasih sama Yakub toh, katanya gitu toh. Nah, saya nggak kebagian lagi. Oh, terus bapaknya bilang, tapi berat sekali ya, Bu ya, untuk melepaskan kutuk si Esau itu dia harus hidup benar dulu baru lepas kutuknya ya. Berarti sama dengan kita di zaman sekarang ya, Bu. Nggak gratis ya, Bu ya. Iya, nggak gratis. Siapa bilang gratis, Bu? Nggak gratis, bayar harga, benar. Menderita untuk menyalipkan kedagingan ya, Bu ya, menderita itu. Betul, Bu Heni. Betul. Saya jujur, Bu, saya tahu firman Tuhan, tapi kemarin dulu saya ada ketemu orang yang saya malas untuk ajak dia ngomong. Jadi saya menghindar, Bu. Terus tiba-tiba Roh Kudus ingatin saya, kamu ini anak Tuhan, tapi kok kamu masih melakukan itu? Tuhan, tapi saya males loh ngomong sama dia. Ntar ngomong yang macam-macam lagi. Jadi saya udah mengampuni, udah melupakan, udah memaafkan. Tapi saya udah males untuk berbicara. Kata Tuhan nggak kayak gitu katanya. Jadi nggak boleh menghindar. Kalau pas jalan ya ketemu ya nyapa gitu. Jadi itu saya juga itu nggak gampang. Saya juga sendiri masih proses ujian kehidupan ya. Iya. Pasti, Bu. Semua pasti gitu ngalami ya. Ya itu pikul salib itu, Bu. Nggak enak gitu. Nggak enak ya, Bu ya. Sakit-sakit ya. Perasaannya harus harus dikebiri istilahnya. Ya, betul. Ya, nih. Ini ada teman dari dari YouTube ya, Bu ya. Pak Si Buta namanya ini, Bu. Iman tanpa perbuatan adalah mati.
Artinya sia-sia tetapi bukan karena perbuatan kita. Dibenarkan tetapi karena Yesus. Ada benar juga ini karena Yesus. Karena iman kita kepada Yesus, Pak ya. Iman Pak si kita. buta-buta. Iya, benar. Iya, shalom ya Pak, gitu. Ada Pak Fora juga, saya baca chattingan mereka. Amin, puji Tuhan pengajarannya Ibu ya. Dia meresponin gitu. Nah, untuk teman-teman yang di live chat, kalau ada pertanyaan, silakan ya. Nanti saya akan bacakan kepada Ibu Deborah kalau Anda ada pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di Zoom nih? Nah, Ibu Aling, ya silakan. Iya, Ada Sister baik, terima Aling. kasih. Ya, Terima kasih Bu Heni ya. Shalom, selamat malam Ibu Deborah. Ibu yang saya mau tanyakan tadi adalah mengenai penjabaran Ibu yang mengatakan bahwa jadi orang Kristen tidak cukup dengan jadi orang yang baik saja. Karena orang baik juga banyak yang bukan orang Kristen, malah lebih baik ya Bu dari Iya. orang Kristen sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah jika kita sudah menjadi orang yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain, lalu tidak pernah berbuat hal-hal yang jahat gitu, yang bagaimana yang harus kita lakukan Ibu supaya maksudnya yang seperti yang Ibu tadi jabarkan, yaitu menghasilkan buah. Maksudnya ya, jadi Betul. perbuatan apa lagi yang harus kita lakukan selain kebaikan itu, Ibu, yang menurut Tuhan itu berkenan di hadapan Dia. Ya baik, terima kasih Iya. Ibu atas waktunya. Terima Tuhan kasih. berkati. Ya, terima kasih Bu Aling. Jadi baik secara dunia, itu secara dunia harusnya kalau kita sebagai orang Kristen itu levelnya di atas dunia loh Bu. Di firman Tuhan katakan ketika orang menampar pipi kiri aja suruh kasih pipi kanan. Kok dunia kan nggak mungkin bisa. Paling tampar pipi kiri ya aku memaafkan, udah nggak bales. Tapi mana ada orang ditampar pipi kiri suruh kasih pipi kanan. Itu ajaran kita. Terus ketika Tuhan Yesus memberikan contoh orang Samaria yang baik hati. Kebanyakan itu ada contoh orang Lewi dan yang satu imam. Cuman lewat. Ketika orang Samaria menolong, dia tidak sekedar menolong terus dibawa ke hotel selesai. Dia titip ke orang penginapan, diberi uang, disuruh ngobati sampai sembuh. Dan dia pesan sama orang penginapan, nanti kalau kurang, kalau aku pulang, aku mampir, aku bayar kekurangannya berapa. Nah, baik secara dunia, itu kita diminta, diharapkan oleh Tuhan, kita itu lebih dari dunia. Misal kita baik seperti apa nih? Nah, di Alkitab ditulis ketika ada perumpamaan Tuhan Yesus itu memberi perumpamaan bahwa ada pemisahan kambing dan domba. Si kambing dikatakan apa? Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Terus si kambing, golongan kambing ini tanya, kapan Tuhan? Apapun yang kamu perbuat untuk orang yang terhina, terkecil, itu seperti engkau berbuat untuk aku. Seringkali kita, jujur saya sendiri belum menjadi sempurna gitu, belum. Tetapi ketika kita melihat musuh kita, orang yang mungkin nyakitin kita terus dia ditimpa celaka, maukah kita turun ke sana? Membantu dengan ketulusan hati kita, benar-benar bantu support. Nah, seringkali itu susah. Ya mungkin yang saya bisa tangkap seperti itu. Jadi tidak sekedar baik, tapi baiknya itu plus gitu loh, lebih tinggi. Nah, mungkin itu Bu Aling, mungkin saya berharap bisa.
Iya Bu, terima kasih untuk pencerahannya, saya paham. Ya, berarti baiknya kita ini harus di atas rata-rata baiknya orang dunia Betul, ya Bu. betul. Betul, Iya, ya, ya. Baik, ya, berarti ini Bapak berhubungan dengan kasih ya Bu, berarti kasih yang harus iya, menonjol ya iya, iya. dari diri Betul, kita. Bu Arum. Iya, Iya, baik, terima kasih Bu untuk pencerahannya. Tuhan berkati. sama-sama Bu Arum. Nah, berhubung ada Pak Jamino nih udah buka kamera. Menurut Bapak bagaimana nih? Kasih ini Pak, masukkan lagi tambahan. Silakan Pak. Sepakat seperti yang disampaikan Ibu Deborah tadi, memang di Alkitab kita di Perjanjian Baru itu kan hukum kasih ya. Jadi kebaikan yang dunia bisa lakukan secara umum di agama-agama lain juga kebaikan-kebaikan standar dunia. Standar yang memang itu ya sulit pasti untuk melakukan seperti iman kita ya. Yang tadi ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan itu kan sulit. Yang ada malah nonjok. Yang ada malah Benar, memukul ya. Benar. Bukan sekedar diberikan tetapi dipukul balik gitu ya. Tadi Bu Aling pertanyaannya bagus ya. Saya sepakat bahwa apakah cukup kita itu cuma berbuat baik aja, karena kalau di keyakinan lain itu justru lebih baik dari kita. Nah, kita sendiri, kami punya pengalaman ya, anak kami pernah kecelakaan dulu. Itu ada seorang Buddha kalau nggak salah ya, itu yang menolong ya, benar-benar menolong. Pada saat itu benar-benar dia sampai ngantar ke rumah sakit, bayarin semuanya. Waktu itu kami sedang dalam pergumulan ya. Jadi itu luar biasa sih menurut kami. Dan mungkin kalau kita perhatikan yang lain-lain juga begitu. Saya juga punya relasi bisnis itu, dia orang Buddha juga. Dia mengatakan bahwa wah, dia agak mengatakan nggak bagus tentang gereja lah. Saya nggak mau debat ya, tapi kan kita kan tunjukkan dengan sikap kita ya harusnya ya, bahwa gereja itu begini, dan dia tuh emang murni nolong kami juga. Ketika kami lagi pergumulan untuk pendidikan anak itu, ya dia istilahnya memberi sesuatu, biaya itu nggak saya ngomongnya pinjam, tapi dia nggak usah dikembalikan begitu. Padahal kami juga nggak kenal sebelumnya, cuman relasi bisnis seperti itu ya. Jadi standarnya Allah itu lebih tinggi ya. Dan kita pun juga kalau nggak benar-benar salib tadi, menyalibkan diri, susah. Difitnah aja kita udah jengkel gitu ya. Contoh aja paling gampang, kita udah ngomel, nggak karu-karuan gitu ya. Itu yang paling simpel. Cuman kalau orang lain mungkin pasti mungkin mendoakan yang jelek, atau kalau enggak malah sumpah serapah dan sebagainya. Tapi kan kita nggak diajarkan begitu. Saya kira sih itu Bu. Jadi bagaimana untuk bisa ngikutin standar Tuhan, ya hidup oleh Roh. Yang kemarin saya bagikan di pengajaran tentang kemarin tentang ini ya, karakter ya. Iya, karakter Kristus. Ya, karakter Kristus itu kasih aja luas banget ya. Kalau dunia ini kan kasih kan cinta, sebatas cinta, birahi dan sebagainya. Yang sifatnya hubungan kekasih orang tua anak seperti itu. Padahal kan kasih yang dimaksud Tuhan tuh jauh lebih luas daripada itu. Contoh aja sabar kita, pemarah gitu kan, bukan pemarah gitu. Padahal standarnya, syaratnya untuk jadi diaken, untuk jadi hamba Tuhan kan banyak banget tuh. Termasuk juga kasih juga. Bolak-baliknya kasih lagi. Saya kira Iya, itu Pak. Bu Eni mungkin. Iya, jawaban yang sangat-sangat tepat sekali itu Pak. Nah, ini ada anak-anak Tuhan itu kan udah terukir di dalam hati dan di dalam pikirannya bahwa takut akan Tuhan itu harus ada bagi setiap kita umat percaya. Ya. Nah, ada orang yang datang ke gereja karena dia takut akan Tuhan, gitu ya. Dia datang ke gereja karena dia takut akan Tuhan. Ada artikel yang pernah saya baca dulu, Pak. Artikel ini yang menyatakan bahwa sikap kita itu ya, ketaatan kita itu dilandaskan dengan kebaikan kita untuk kita mencintai Tuhan gitu. Tapi kalau kita hanya takut sama Tuhan, tapi hanya kita mau menerima berkat karena tidak mau dikutuk, gitu kan?
Nah, untuk menerima sesuatu yang baik dari Allah saja. Nah, itu juga sulit untuk anak-anak Tuhan membedakan itu. Karena bagi mereka, loh, kan saya sudah melakukan takut akan Tuhan. Tapi mereka datang ke gereja itu bukan karena berlandasan mengasihi Tuhan, melakukan kebaikan karena Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Tetapi mereka ke gereja itu hanya karena supaya mereka mau diberkati, tidak menerima kutuk. Nah, itu banyak loh sekali. Apakah Pak ini Ibu sering menghadapi orang-orang yang demikian, Bu? Iya, banyak Bu yang seperti ini. Jadi mereka berpikir asal aku ke gereja udah beres gitu. Jadi saya tidak kena kutuk, tidak berdosa, kalau mati masuk surga gitu Bu Heni. Padahal enggak seperti itu. Benar Bu Heni ngomong, jadi dasarnya karena hanya takut. Nggak ada cinta kepada Tuhan Yesusnya, nggak ada. Jadi dia pokoknya setor muka gitu. Kalau sekarang ibarat anak buah dengan pimpinannya, penguasa. Pokoknya yang penting setor muka gitu kan. Ya, mengerjakan apa-apa kalau pimpinan suruh di depan mata kerjain, di belakang nggak tahu. Nah, ibaratnya kan seperti itu Bu Eni. Ya mungkin. Nah itu Tuhan nggak berkenan seperti orang-orang seperti ini. Kalau dari ketaatan sendiri kan bagus itu kan Bu nilainya. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Itu kan nilainya bagus itu, positif itu. Iya, positif. Benar kan? Cuman saya melihat takut, ketaatan itu anak-anak Tuhan zaman era now ya, era sekarang. Mungkin dari era zaman dahulu juga sudah ada ya sebelum saya jadi Kristen. Saya kan dulu bukan orang Kristen ya. Nah, kemudian itu hanya sebagai alat untuk menerima berkat. Iya. Terima berkat saja. Nah, teman-teman yang ada di ini ya, di teman-teman ini semua, saya baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming sekarang ramai. Bapak Ibu, kita harus kita harus berubah untuk menerima berkat dari Tuhan. Ya, kita harus mencintai Tuhan seperti di kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu konsep saya, Bu. Jadi kita harus berubah pembaruan budi pekerti kita. Ya, supaya kita bisa menerima berkat. Setuju ya? Nah, ini ada Bu di live lagi Bapak Sibuta Curuf dari Goa Jeans. Kok namanya lucu amat, Pak? Konsisten dalam bersikap kita sudah percaya Tuhan. Hal ini paling sulit dilakukan. Oh iya, benar ya Bu ya. Kalau kita konsisten itu memang sulit dilakukan. Tersendat-sendat memang. Terengah-engah. Benar. Tuh. Hari ini baik, hari esok bisa berbuat dosa baik. Disadari atau tanpa disadari karena manusia lemah. Baiklah selalu berdoa. Ya, betul Pak. Kita selalu berdoa. Dan bagaimana Bu untuk persyaratan? Nah, mungkin teman-teman yang di live ini, persyaratannya supaya lepas dari kutuk. Nah, selain dari berdoa, apa Bu? Iya. Sebenarnya tadi saya sudah singgung. Jadi di Roma pengajaran dari Pak Rasul Paulus itu ya Bu ya, saudara. Nah, ini Rasul Paulus pun bergumul gitu loh. Karena dia kepengen melakukan yang baik, tapi selalu kok yang buruk yang dia lakukan. Nah, ini saya bacakan sedikit. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Rasul Paulus sendiri loh yang ngomong ya.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat, jika aku Apa? kecil. Apa? Roma 7. Roma berapa, Bu? Roma 7, Bu. Oh, Roma 7 ayat berapa, Bu? Ayat 19, Bu. Nah, Oke, dan sebentar seterusnya ya. itu. Ya, Kita cari ayatnya ya, biar saya tampilkan ya. ya. 7 ayat 19. Nih, sebentar. Udah ketemu. Iya. Makasih ya, Bu Heni. Teman-teman, nih ayatnya ada di sini nih. Iya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Wah, Paulus sendiri berjuang ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, kuncinya supaya kita paling tidak, Rasul Paulus aja berjuang, apalagi kita. Saya berpikir dan saya rasakan ya, kalau kita berhubungan dengan Tuhan itu dekat, kita memikirkan perkara-perkara yang di atas terus-menerus. Otomatis kita itu sudah tidak sempat memikirkan yang jelek-jelek gitu. Karena Betul. kita secara rutin, secara intens gitu berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita lewat firman, kita kan diberi penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini membantu kita kalau kita sering berbahasa roh dalam hati, atau kita, kadang saya sebagai ibu rumah tangga nih, Bu, kadang saya beraktivitas di rumah. Seringkali itu tuh saya tuh ngomong gitu. Misalkan ada sesuatu, atau anak saya mau datang, saya pengen masak apa, terus ini nggak ada, itu nggak ada, waktunya udah mepet kayak gitu ya. Nah, seringkali saya, Roh Kudus tuh kayak ngomong loh, sudahlah, masak aja apa yang ada. Nah, itu hanya contoh kecil, tetapi ketika pikiran kita, hati kita sering nyambung seperti itu, saya rasa kok keinginan daging itu lama-lama juga hilang sendiri, walaupun tidak akan sempurna, tidak akan bisa sempurna, tetapi meminimalisir yang jahat-jahat itu loh, Bu. Itu sih yang saya praktekkan dalam kehidupan saya. Jadi kalau misal saya jengkel sama orang, saya jengkel nih sama si A itu, kok omongannya tuh selalu nggak enak, seperti yang tadi Bu Eni ketemu orang juga, ya kan? Nah, terus gimana? Saya kan harus mengampuni. Terus saya ingat, lah, kamu kan harus mengampuni, ya biar dia nggak ngerti yang dia ngomong. Ya udah, biarin. Akhirnya dengan gitu kan, saya kepengennya, udahlah, nggak usah kenal kayak gitu. Tapi akhirnya dengan Roh Kudus menolong saya, ampuni, dia nggak ngerti kok, dia ngomong kayak gitu tuh gimana, dia tuh nggak ngerti. Jadi biar saja. Akhirnya pikiran saya itu langsung, oh iya ya, ngapain saya mikir seperti itu. Ya biar dia ngomong-ngomong sendiri, udahlah, biar. Tuhan Yesus saja itu disalib, dicemooh, dikata-katain. Saya sih belum ditelanjangi, belum diludahi. Kenapa saya harus gitu? Nah, itu loh Bu Eni. Jadi kadang ketika kita pikiran kita tuh sering kali memikirkan yang di atas sana tentang Tuhan, itu tuh mengontrol hidup kita. Sehingga kita tersambung ke sana, firman ingatin kita gitu loh. Enggak lah, biarlah. Oh ya, biar. Seperti itu kira-kira. Jadi Berarti untuk meminimalisir kita berbuat jahat.
Berarti menjaga hati ini penting ya Bu ya. Betul. Karena dari hati timbul segala kehidupan. Jadi kalau kita tadi Ibu kan bilang kita harus mendekat sama Tuhan, kita harus bersekutu dengan Tuhan, dengan sendirinya kita menjauhi dosa gitu kan. Nah, ini untuk apa yang didengarkan juga nih. Ini yang menjadi pergumulan saya di dalam doa saya bilang Tuhan, saya berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, ya, agar mereka lebih memilih. Hidup ini kan pilihan, Bu. Iya. Pilihan. Ibu mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah. Itu pilihan kita, ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang murni, atau kita mau mendengarkan celoteh-celoteh yang membawa kita akhirnya marah. Nah, kebetulan nih Bu, saya punya pengalaman. Dulu saya sebagai manajer di Zoom lain yang debat-debat Bu, debat antara umat sebelah dengan kita, gitu kan. Yang saya juga sering terpancing Bu, jadi geram gitu loh. Waduh, kok kamu bodoh banget, kok kamu tolol banget gitu ya, kok kamu nggak mengerti, kok kamu muter balikkan ayat kita orang, kamu nggak memahami arti ayat itu nggak seperti begitu. Apalagi karena saya sudah pernah belajar firman, jadi saya mengukur apa yang ada di dalam benak saya. Sampai saya ditegur sama mentor saya bilang, kamu keluar dari sana, karena kamu tidak bisa menjadi anak Tuhan yang sejati. Kalau kamu pinjak kepada dua perahu, kamu bergaul dengan orang-orang yang sedemikian, akhirnya kamu terbawa arusnya. Itu perjuangannya si Paulus tadi itu, Bu. Ya kan? Dia bergumul, dia mau melakukan yang baik, tapi yang jahat dia lakukan. Aku alami itu, Bu. Waktu aku masih di sana, aku alami, jatuh saya. Jatuh. Jadi saya bilang, waduh, ini benar-benar kena emosi, ya. Karena kita ingin membela agama kita. Padahal Tuhan bilang, nggak usah kamu bela-bela agama kita. Nggak ada itu, nggak usah kamu bela-bela. Tapi menginjil secara elegan, menginjil menyampaikan firman yang betul, itu yang paling tepat. Jadi nggak perlu sampai kita emosi-emosi. Terus saya bilang gini, oh iya ya Tuhan, dulu pernah ngajarin saya berapa tahun yang lalu. Saya tuh kan suka meledak-meledak, suka marah, gampang sekali gitu marah. Terus Tuhan pernah ajar, kalau kamu bisa mengendalikan kemarahan kamu, kamu melebihi seorang pahlawan. Widih, kemana kok aku lupa akan hal itu. Nah, makanya kenapa? Jadi caranya ya kita harus hidup benar itu ya, kita masuk ke dalam jalan komplotan yang sama dengan Tuhan. Makanya pergumulan saya nih Bu, pergumulan saya nih dalam doa saya bilang Tuhan, setiap orang yang mendengarkan channel dari Sema Adonai, ya, saya berdoa kepada mereka agar mereka dijamah Tuhan, karena hidup ini sudah tidak lama. Hidup ini berapa tahun lagi sih kita dikasih kesempatan untuk hidup? Masa kita mau menyia-nyiakan? Terus ada yang ngomong, aduh kuno amat sih kamu Heni, kan hidup cuma sekali doang di dunia. Kok kamu nggak melakukan ini loh? Dia nggak tahu. Kalau kamu nggak taat sama firman Tuhan, loh ini kenapa begini ya? Sebentar. Padahal saya nggak buka double suara ya. Kenapa bisa terbuka ya suaranya ya? Iya, nggak apa-apa ya. Tadi ada sedikit kelainan. Nah, kalau tidak taat sama firman Tuhan, akhir dapatnya apa? Betul. Kalau kita taat, kita dapat berkat. Jadi tergantung. Nah, anak-anak Tuhan sekarang dimanapun kamu berada, ayo belajar firman Tuhan. Ayo belajar firman Tuhan. Katanya, aduh hidup kan nggak enak dong, nggak menikmati. Bisa, menikmati dunia masih bisa. Tapi utamakan firman Tuhan supaya kamu mendapatkan berkat. Jangan kamu dikutuk gitu kan. Nah, itu dia Bu yang saya ini. Bagus sekali pelajaran hari ini Bu. Terima kasih banyak ya. Kasih Bu ini. Ya, kita berdoa ya Bu ya buat teman-teman semua supaya anak-anak Tuhan
memberikan hati mereka untuk betul-betul cinta akan kebenaran firman. Mereka mau belajar firman Tuhan supaya mereka tidak terkutuk. Nah, kalau di firman Tuhan, Bu, kalau kutuk itu kan mengikat ya, Bu ya, bisa merambat Iya. sampai keturunan kalau nggak diputusin kan, Bu. Sebenarnya gini Bu Heni, kalau di perjanjian lama, kutuk Ya. itu kan sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya, nah, tetapi ketika misalkan nih orang tua yang salah, terus anaknya terima Yesus nih, bertobat, Pasti orang putus ya. tuanya ya itu pasti putus kutuknya. Tetapi bayar harganya lebih mahal, Bu. Karena kecenderungan dosa dari orang tua ini pasti ada. Dia harus lebih kuat sama Tuhan sehingga bisa membayar harganya. Karena kecenderungan, misal orang tuanya penjudi, dia pasti cenderungnya tuh pengen berjudi. Pasti ada itu. Nah, ketika terima Yesus, Yesus bilang, putus kutuknya. Jadi kutuk keturunan yang ketiga, keempat itu ketika ini tidak terima Yesus, semua ya memang nurun, Bu. Tapi kalau ada yang terima Yesus, dia berbalik dari jalan-jalan orang tuanya yang jahat, dia bebas, Bu. Nah, ini menarik topiknya, Bu. Saya mau bertanya, Iya. Bu. Ini orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Ibu katakan kutuknya sudah putus. Ya, walaupun Iya. orang tuanya dikutuk, tetapi kalau Iya. kita menerima Yesus itu dikutuk. Iya. Tetapi bagaimana dengan doa pelepasan, Bu? Ya, kutuk. Dia udah terima Tuhan Yesus, dia sudah jadi anak Tuhan, tetapi ada hidupnya yang ujian kehidupan. Nah, ujian kehidupan itu kan bukan kutuk kalau menurut saya ya. Kalau Iya. menurut saya, ujian Iya. kehidupan itu Iya. bukan kutuk. Itu untuk supaya Tuhan tahu kualitas hidup kita itu bagaimana. Iman kita bagaimana. Tuhan uji kita itu supaya ini kayak sekolah ya, Bu ya. Kan kita kan mau lulus itu kan pasti dites dulu kan. Ya, Kamu ada ujian. pantas nggak lulus dalam hal ini gitu kan. Nah, kalau seandainya Bu ada ini, karena ada beberapa yang saya tahu ya. Oh, didoakan ini dia ada kutuk ini, ada kutuk ini, ada kutuk ini gitu. Semua dikutukin gitu, semua ada kutuk. Dalam hati saya kan belum tentu dia dikutuk. Itu kan karena juga umpamanya orang sakit ya, Bu ya. Dia sakit katanya, dia terima kutukan. Ya, dia sakit itu mungkin ada kecerobohan dalam hidupnya, dia nggak bisa jaga makanan. Ya toh, makannya udah dilarang, nggak boleh makan larut malam. Setelah jam 7 malam itu nggak boleh makan lagi karena semua organ-organ tubuh kita yang Tuhan ciptakan itu ada prosesnya, ada waktunya dia istirahat juga. Waktu dia untuk menyaring semua lemak-lemak, tosik-tosik itu semua ada schedule-nya. Nah, orang masih babras. Udah dibilang jangan minum Coca-Cola, jangan minum ini segala macam, masih diminum. Itu kan kecerobohannya dia sendiri. Betul. Ya toh? Betul. Jangan makan manis-manis, nanti kamu kena penyakit ini segala macam. Nah, orangnya masih ceroboh. Apakah itu kutuk? Enggak kan? Itu kesalahan orang tersebut sehingga dia badannya sakit, betul kan, Bu? Betul. Nah, bagaimana menurut Ibu tanggapan ini? Saya agak risih sedikit, Bu, mendengarkan. Apa-apa bilang kutuk, apa-apa dibilang kutuk gitu, Pak Widi. Piye? Nah, aku bukan orang Jawa, tapi aku kalau ngomong Jawa medok loh. Aku iso ngomong Jawa. Ini bisa. Ya gini Bu, kalau soal tadi sakit penyakit ini kan sebetulnya memang ada faktor kecerobohan, tapi ada juga faktor ikatan setan ya Bu ya. Karena Alkitab sendiri kan ada kesaksian itu ya. Jadi ada yang kerasukan karena sakit apa dirasuk sesuatu. Tapi ada yang memang karena kecerobohan ya. Jadi ini kan namanya cocokmologi gitu ya. Jadi sesuatu dikait-kaitkan. Cocokmologi. Dikait-kaitkan, oh ini pasti kutuk ini, kalau hidupnya susah pasti kutuk, belum tentu. Sekarang kalau hidup susah itu kan orang Kristen memang kebal terhadap kan semua itu kan perjalanan dan bagaimana dia bersama Tuhan seperti itu kan, bagaimana dia imannya kepada Tuhan juga. Saya pikir kalau tadi sakit, memang kalau Alkitab sendiri menyaksikan bahwa ada yang memang
karena ikatan iblis perlu pelepasan, tapi ada yang karena kecerobohan, makan nggak hati-hati, nggak dijaga. Kan ada virus juga, Bu, yang memang benar-benar virus, bukan iblis, begitu kan? Jadi saya Nah, kira kalau umpamanya orang kerasukan setan, Pak. Nah, itu apakah kerasukan kutuk? setan kan bukan kutuk, Bu. Artinya kan memang Usir setan. ngusir setan, Bu. Jadi gini ya. Ya. Kan setan itu kalau diusir kan cuma pindah aja ya. Karena dunia ini kan kembali lagi kan sudah iblis dan setengah malaikat itu kan jatuh ke bumi ya. Dan atmosfer dunia ini kan sudah memang makanya kita perlu hidup peperangan rohani kan. Jadi kita perlu peperangan rohani karena lawan kita itu bukan darah daging tapi melawan penguasa. Nah, kondisi kayak gitu orang kerasukan itu kan memang harus dilepas gitu kan. Kerasukan dan dilepas, dan iblis kalau itu kan diusir keluar kan pindah aja. Kalau kesaksian kita kan pindah ke babi itu. Ketika ada orang kerasukan ketemu Yesus, dia pindah ke babi kan, minta pindah kan. Saya kira ya orang diikat setan itu memang harus dilepaskan kalau memang orangnya memang mau ya. Biasanya kalau tergantung jadi orangnya juga, kalau dia nggak mau ya nggak bisa juga. Ya, jadi kalau kerasukan setan itu mereka mengatakan karena itu karena nenek moyangnya dulu pernah melakukan perdukunan, ada roh ini ada, jadi dikutuk katanya gitu. Sedangkan kita di dalam kekristenan, begitu kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kutuk itu selesai dibayar. Betul. Tapi kalau ya, tadi setan merasuki tadi 12 murid juga ada yang kerasukan setan, Bu. Ya, Yesus sendiri ngomong iblis itu salah satu di antara murid-murid yang aku pilih ini iblis gitu kan. Berarti kan ada orang Kristen yang bisa kerasukan juga. Gitu. Nah, ini ada Bapak si buta, si buta. Aduh, namanya diganti toh Pak, nama yang cakep toh Pak. Nih, dia bilangnya begini, saya sering lihat ada orang punya anak, semuanya meninggal. Dan ada pula beberapa lelaki yang pernah menikahi seorang wanita, semuanya meninggal. Apakah ini kebetulan atau kutuk ya? Nah, itu tolong dijawab. Namanya Pak Si Buta. Pak Si Buta, Heni minta tolong ganti namanya ya. Jangan Pak Si Buta. Iya, silakan Pak. Lah ini kasusnya, kejadian ini dia anak Tuhan atau bukan gitu Bu Eni. Jadi kadang-kadang kalau orang dunia ya memang belum kenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus, itu memang ada kutuk. Itu kemungkinan kalau kasus seperti ini ada sesuatu dari orang tuanya atau ya neneknya atau pokoknya dari atasan-atasan keturunannya tuh dia kadang-kadang Bu, ini kadang-kadang ada kakeknya atau orang tuanya yang mengikat perjanjian dengan setan. Dan yang dikorbankan ini anaknya. Nah, akhirnya anak ini kena. Tetapi seharusnya orang yang bersangkutan kalau mau benar-benar terima Yesus, itu akan ada pertolongan. Pasti ada pertolongan. Nah, saya rasa seperti itu, Bu. Jadi memang itu ada. Karena di dunia ini banyak hal. Ada yang anaknya nggak ngerti apa-apa ini. Tapi mungkin neneknya atau kakek buyutnya itu mengikat perjanjian sama iblis. Dan ini anak ini nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah, kasusnya kalau memang seperti ini, coba kita bawa ke Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu kuasa di atas segala kuasa. Amin. Ya, dan Amin. dia sudah menyerahkan hidupnya buat nebus yang gini-gini nih Bu. Pasti ditebus itu, karena kasihan. Tuhan Yesus kan pasti mempunyai belas kasihan yang tinggi sekali, karena dia tidak bersalah. Mungkin gitu ya Bu Leni. Iya ya Pak Si Buta ya, udah dijawab ya. Kalau ada
ada seorang katanya yang menikahi seorang wanita, semuanya meninggal. Apakah ini kebetulan atau kutuk? Itu juga rahasia Tuhan ya, kita nggak tahu. Iya. Nah, ini ada Muslim bertanya, saya tidak bisa membaca namamu Pak, tetapi saya akan coba membacanya ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Apa yang tepat Ibu? Dunia mempengaruhi alam roh dan sebaliknya Bu dalam kekristenan. Oh Pak, salah Pak. Kalau apa namanya roh itu tidak menguasai dunia, kalau yang lebih tinggi itu ya kuasa Tuhan ya Bu ya. Ya Pak Widi ya. Tuhan Itu apa yang tepat Bu katanya. Dunia mempengaruhi alam roh. Ya, dia nggak tahu ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya, anak-anak ada Tuhan yang harus kemenangan. mempengaruhi ya. Anak-anak Ya, Tuhan yang mempengaruhi dunia dengan betul. kuasa Allah tentunya. Karena kalau Betul, tanpa Pak. kuasa Yesus kita nggak ada apa-apanya. Betul. Jadi dihukum di Islam beda ya, Pak. Jadi kalau Ya. dihukum Kristen itu berbeda gitu. Nah, harus ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, tidak bisa. Yang memberikan kehidupan itu adalah Tuhan. Yang memberikan berkat itu adalah Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan yang benar. Nah, dulu Bu, saya di Indonesia, masih Indonesia, saya itu mencari Tuhan yang benar. Dulu saya berkata, dulu waktu zaman saya masih di Indonesia 20 tahun lebih yang lalu, saya taunya ada 5 agama. Kan sekarang ada 6 ya, dulu kan ada 5. Nah, saya bertanya, Tuhan, agama mana yang benar? Nah, saya tertarik dengan tetangga saya kalau sembahyang ambil air wudhu. Cuci telinga, cuci mata. Saya belajar, Bu. Belajar. Al-Fatihah saya belajar. Ngaji saya belajar gitu ya, ngambil wudhu saya belajar ya, udah hampir masuk Islam waktu itu saya. Terus ya tapi masih ragu, masih mencari pada saat itu ya, namanya mungkin anak-anak ya, pingin tahu, masih remaja gitu kan. Setelah menikah ya terjadilah sesuatu, kemudian saya mempertanyakan Allah mana yang benar yang harus saya sembah. Jadi saya sembahyangnya, saya cuma tanya, saya tantang, saya bilang, Tuhan, saya tahu dari 5 agama ini, saya bilang. Saya tahu dari 5 agama ini hanya satu Tuhan yang paling benar. Nggak mungkin semua benar. Saya bilang gitu. Saya taunya apa, Bu? Saya anak papa. Satu-satunya orang Heni yang anak papanya ini cuma satu, nggak ada yang lain. Papa saya juga cuma satu, yaitu papa yang memberikan benih kepada ibu saya, itu papa saya udah nggak ada lagi diganggu-gugat. Saya langsung berpikir bahwa Allah itu hanya satu Allah yang benar. Saya mencari. Jadi saya mencari, akhirnya menemukan ajaran yang tepat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4, banyak Tuhan di dunia ini, tetapi hanya satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi yang lain. Benar nggak, Bu? Benar. Jadi dialah yang mematahkan kutuk. Makanya dia mati di kayu salib, dia mematahkan kutuk-kutuk orang berdosa. Jadi semenjak anak-anak Tuhan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah kita menerima. Dan saya waktu itu juga terinspirasi atau terdorong dengan ayat di Al-Quran. Bahwa yang menghakimi dunia akhir dan akhirat adalah Isa Al-Masih. Terus langsung saya bilang gini loh, kalau dia yang menghakimi dunia akhir dan akhirat, kenapa saya nggak datang kepada dia? Langsung. Jadi saya tinggalin. Semuanya, saya bilang sudah, saya ambil keputusan. Kalau memang dia yang menghakimi dunia akhir dan akhirat, alhamdulillah buat saya. Saya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu, jadi saya menerima berkat, ya. Jadi itu sedikit intermezzo dari Heni, ya. Mungkin ada yang belum kenal Heni. Saya undang Bapak Ibu, ayo kita terus belajar. Nah, ini ada Bapak Random. Kita baca dulu ya, Pak Random. Berkata begini, Yeremia 17 ayat 5.
di Perjanjian Baru. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Ya, amin, amin. Benar ini. Betul, Pak. Iya. Mantap, Pak Random. Benar. Ya, mantap ya. Jadi dia komen itu, Bu, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan Iya. manusia, ya. Betul. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, betul, sumber kehidupan. Tetapi Bu, ngomong-ngomong di dalam hal menjalani kehidupan ini tidak gampang. Kita banyak tantangan ya. Iya. Seperti orang yang malas membaca Alkitab. Malas membaca lah istilahnya. Jadi dia nggak hobi baca. Tanya, loh, kamu nggak baca Alkitab tak? Aku nggak suka baca Alkitab, nggak hobi. Aku baca aja nggak mudeng, nggak masuk di otak, katanya gitu. Terus, apakah demikian? Aku beberapa tahun yang lalu langsung dapet itu, Bu, audio. Jadi pagi-pagi bangun langsung sudah bersyukur, berterima kasih, berdoa, langsung saya putarin audio. Dengerin gitu, fokus gitu. Saya kasih waktu setengah jam, saya harus dengerin, muterin. Kadang-kadang ada ayatnya, tampilkan Bu, ada ayatnya gitu kan. Jadi ya ikutin. Jadi diulangin lagi. Jadi kalau dicari-cari alasan bahwa itu sebenarnya nggak worth it. Tergantung kamu mau duduk diam, mau mempersiapkan hati, mau belajar, mau membaca, mau mengerti, itu sebenarnya gampang menurut saya. Ini ada Pak Edi di sini ya, dia memberkati saya luar biasa. Saya memakai yang Alkitab di dalam handphone saya itu, setahu saya selama ini saya cuma cari-cari ayat, baca gitu. Udah nggak nyari-nyari yang fitur-fitur yang lain, nggak ada. Nah, melalui dia kirim saya video bagaimana mempergunakan. Sekarang saya bisa baca renungan tiap hari dari sana. Itu sangat memberkati saya. Kemarin saya diberkati, hari ini juga tadi pagi saya baca sangat diberkati. Terus ada pujiannya di sana, ada ayat emasnya di sana. Waduh, saya bilang ternyata ya, kita itu benar-benar kalau kita benar-benar mau tekad, Tuhan nemuin aja. Tiba-tiba ojlok-ojlok ini Pak Edi ini bisa ngirimin saya. Saya kaget, apa dikirimin? Ternyata memberkati saya, Bu. Memberkati saya, hidup saya. Ini salah satu kita bagaimana supaya kita mau diberkati, siapkan hati. Nanti ada jalan keluar. Tuhan kasih saja. Tuhan kirim ya, Bu ya. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Betul. Ya, terima kasih kata Pak Random. Iya, terima kasih. Bu, karena waktu juga, Ibu tolong kasih statement terakhir, apa yang harus Ibu sampaikan kepada pemirsa, dan kemudian saya minta terserah Ibu Deborah yang nutup doa sama berkat atau Pak Jamino dan Widi. Up to you guys. Yang mana yang mau memberikan berkat terserah. Ya. Nanti Pak Widi aja ya Bu, yang berkat. Pak Widi ya. Oke, ya Ibu boleh tutup memberikan pesan dan kesan kepada kita semua. Silakan Bu. Iya. Pesan penutup dari saya, selama waktu masih ada dan Tuhan masih membuka pintu pengampunan, pintu kesempatan untuk kita tuh berbuat baik, berbuat benar, teruslah kita lanjutkan itu. Karena pada waktunya di Wahyu 22, kalau tidak salah ya, itu alamatnya, ada tertulis bahwa yang berbuat kudus teruslah menguduskan diri. Tapi yang jahat, yang cemar, terus akan berbuat jahat. Artinya ada satu waktu nanti di mana kita sudah, kalau kita terbiasa berbuat jahat, kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Jadi perlu berpacu dengan waktu. Selama masih ada waktu, Tuhan memberi kita kesempatan, lakukan yang terbaik. Amin. Setuju. Ya, monggo Pak Widi, doa dan berikan berkat. Mari kita Bapak Ibu berdoa untuk menutup sesi kita pada malam hari ini.
Terima kasih Tuhan, Kau telah menolong kami, memberkati kami dengan kebenaran daripada firman-Mu. Dan setiap kami yang saat ini hadir Tuhan, kiranya kami boleh menangkap, mengerjakan dalam hidup kami sehingga kami berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang sempurna, berkat yang luar biasa dari Bapa Surgawi, damai sejahtera, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh memberkati engkau, memberkati usahamu, memberkati keluargamu, memberkati studimu, dan memberkati apapun yang kau lakukan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas doa berkatnya, untuk Ibu Deborah juga. Jangan kapok-kapok ya Bu, nanti kapan kita schedulekan lagi, kita akan masuk lagi di dalam pelajaran yang berikutnya. Nah, buat teman-teman yang ada di Zoom, jangan pergi kemana-mana. Setelah live ini kita terus berdiskusi ya, kita ngobrol. Karena kemarin habis acara apa kita ngobrol seru banget gitu ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih yang di YouTube, mohon diri dari Sema Adonai, jangan lupa dalam schedule yang telah dibagikan tadi dari Sema Adonai, besok ada ibadah online, dan hari Senin sampai hari Sabtu kita ada pelajaran firman Tuhan. Boleh nggak saya minta tolong sama Bapak Ibu? Bagikan link Sema Adonai kepada teman-teman supaya mereka juga diberkati sama seperti kalian semua. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tinggal